karena Provinsi Banten ini merupakan provinsi baru, apa yang belum ada di Banten ini gitu. Karena Banten ini kan terkenal dengannya budayanya debus seperti itu ya, pencak silat gitu, rampak beduk gitu. Sedangkan untuk wisatawan datang ke Banten ini apa yang belum ada gitu. Nah akhirnya Pak Uka ciptakanlah batik Banten ini. Perkenalkan, nama saya Asriana Kenadiani atau bisa dipanggil Nadia. Di sini saya sebagai owner dari PT Batik Banten Mukarnas. Oke, Batik Banten Mukarnas ini berdiri pada tahun 2003, yang dimana pada saat itu Provinsi Banten ini merupakan provinsi baru ya, pada tahun 2000 yang berpisah dengan Jawa Barat. Nah, pada saat itu almarhum ayahanda saya, Bapak Uke Kurniawan, sebagai founder dari PT Batik Banten Mukarnas sendiri, itu diutus oleh pemerintah daerah Provinsi Banten bersama arkeolog Banten untuk mengetahui rekonstruksi rumah adat Provinsi Banten. Awal mulanya seperti itu. Karena setiap provinsi itu harus adanya rumah adat, pakaian adat, bahasa, dan lain-lain. Dan itu hasil kajian tersebut nanti akan ditaruh di Taman Mini Indonesia Indah, yang dimana di TMI itu kan setiap provinsi dimunculkan ya untuk diperlihatkan oleh masyarakat gitu. Nah pada saat itu Pak Uke ini untuk mengetahui rekonstruksi rumah adat Provinsi Banten itu seperti apa. Dan akhirnya Pak Uke bersama arkeolog Banten ini meneliti dan mengkaji di Banten Lama. Karena Banten Lama ini kan merupakan titik pusat kerajaan Banten ya dulu, karena Banten ini merupakan daerah kesultanan. Nah pada saat itu Pak Uke ini menggali dan mengkaji penelitian di Banten Lama, dan ditemukannya artefak-artefak yang berasal dari gerabah dan keramik pada saat itu, dan ditemukannya 75 ragam hias motif yang berasal dari artefak tersebut, dan disalurkanlah ke kain batik oleh Pak Uke. Nah, batik Banten ini awal mulanya 12 motif, sekarang sudah lebih dari 100 motif yang diciptakan oleh Pak Uke-nya sendiri, didesain oleh Pak Uke sendiri tanpa campur tangan dari pihak manapun. Dan di sini pun kita memproduksi batiknya gitu. Jadi wisatawan datang ke sini bukan hanya untuk membeli batik gitu, tapi diajarkan untuk melihat proses membatik itu seperti apa gitu. Terus melihat filosofi-filosofi dari batik Banten itu seperti apa kayak gitu. Karena motif kita ini sendiri diambil tadi dari artefak, dan motifnya sendiri ada unsur filosofinya juga gitu. Jadi setiap motif itu berasal dari nama tempat dan gelar Kesultanan Banten gitu. Jadi dan motif kita juga tidak ada makhluk hidup, unsur makhluk hidup. Jadi pada dasarnya pun di dalam agama Islamnya pun tidak ada ya, tidak boleh itu kita memakai pakaian yang berunsur makhluk hidup gitu. Jadi motif kita itu tadi diambil dari artefak gitu. Jadi kita berdiri pada tahun 2003 sampai saat ini alhamdulillah sudah mau 21 tahun. Untuk pengrajinnya sendiri kita di sini 25 karyawan, dan ini kita membuka lapangan pekerjaan untuk desa ini. Jadi karyawan kami ini alhamdulillah berasal dari desa ini, masyarakat di desa ini gitu. Dan sebagian pun dari masih keluarga juga, masih keluarga kita gitu. Jadi kita membuka lapangan pekerjaan, dan alhamdulillah antusias dari masyarakat setempatnya pun mau untuk belajar membatik dan mau bekerja di sini gitu. Proses kita ini semuanya manual, cap dan tulis ya batiknya itu, dan bukan printing. Dan kebetulan printing itu juga bukan batik, printing itu hanya kain yang bermotifkan batik, tapi prosesnya dia mesin gitu. Nah yang batik asli itu pasti prosesnya menggunakan lilin malam, biasanya seperti itu. Sebenarnya banyak ya proses dari batik itu, ada batik jumputan juga gitu kan ya. Nah itu tapi dari gongnya sendiri batik ini pasti berasal dari lilin malam kayak gitu. Jadi makanya kita semua manual cap dan tulis kayak gitu. Proses-proses dari batiknya sendiri kalau misalkan dari kita tadi kan manual cap dan tulis. Nah perbedaannya sendiri kalau untuk manual cap sama manual tulis itu
bisa dilihat dari prosesnya sih. Kalau misal dari waktu prosesnya, kalau untuk catnya sendiri itu bisa 3-4 hari selesai. Tapi kalau untuk batik tulis itu biasanya 1 bulan paling cepat gitu. Dan makanya untuk proses batik tulis kita tidak ada di sini. Biasanya dibawa sama pekerjanya, pengrajinnya di rumah gitu. Biar dia konsentrasi juga ya. Kalau di sini kan dia nggak bisa konsentrasi kayak gitu. Kalau omset kita sebelum COVID ya, sebelum COVID itu kita alhamdulillah sekali per bulannya kita bisa mencapai 400 sampai 500 juta untuk omsetnya sendiri. Tapi kalau pas waktu COVID itu sangat mempengaruhi banget. Kita tuh waktu itu sampai 50% lah kena banget ya, sampai 70 malah. Itu omset kayak 100 juta, 200 juta tuh udah alhamdulillah banget untuk kita gitu ya. Karena kan tadi untuk modal produksi aja kita besar gitu kan ya. Terus belum karyawan, gaji karyawan dan lain-lain gitu kan. Keuntungan juga kayaknya menipis lah untuk keuntungan gitu ya. Dan itu sangat mempengaruhi sih waktu zaman COVID. Tapi alhamdulillah sekarang sudah kita per bulan udah kayak 300 jutaan, udah mulai lagi lah sedikit demi sedikit gitu. Kembali seperti semula lagi. Zaman dulu tuh door to door dia, karena kan banyak relasi juga ya kalau papa, jadi kenal lah banyak orang gitu. Kalau zaman aku pas waktu itu COVID, akhirnya aku mulailah buka Instagram lagi gitu. Dan awalnya mulai follow rekan-rekan papa dulu gitu, relasi papa, karena takutnya aku mikir relasi papa tuh mikir nggak ada papa, batik Banten pun redup gitu kan. Nah dari situlah aku mulai follow relasi-relasi beliau, akhirnya maksudnya memperkenalkan kalau batik Banten ini ada sekarang, masih ada gitu, dan sekarang dijalankan oleh putrinya kayak gitu kan, oleh anaknya gitu. Dan alhamdulillah sedikit demi sedikit followers kita meningkat kayak gitu kan ya, alhamdulillah sekali gitu kan. Dan dari situlah aku mulai penjualan online lewat Instagram gitu. Dan kita kan kebetulan mitra dari Bank Indonesia ya, dan diajarkanlah untuk digital marketing oleh Bank Indonesia gitu ya. Kita dibuatkan pelatihan gitu dan dimasukkan ke e-commerce gitu, diajarkan penjualan di e-commerce seperti apa kayak gitu. Dan alhamdulillah berjalan juga gitu ya e-commerce-nya. Dan mulai tuh kita ikutin tren-tren juga TikTok lah kayak gitu-gitu ya, untuk promosi gitu ya, bahan promosi kita gitu. Dan alhamdulillah sekarang berjalan walaupun sedikit demi sedikit gitu, tapi tetap terus berjalan gitu kan. Nah ini kalau misalkan sisa kain bisa pakai buat selendang. Kalau kita pakai buat selendang, atau nanti sisanya juga buat pelatihan. Karena kan pas pelatihan itu kita cuma membutuhkan kain ukuran 30 x 30 aja kayak gitu. Sedangkan kalau misalkan untuk stokan gitu sama untuk seragam kayak gitu ya, orderan itu kan kita potongan 2,5 meter ya kain itu, lebar 1,15 gitu. Jadi sisa-sisanya itu kita untuk selendang kayak gitu, atau kain percaknya pun kita buat pouch kayak gitu. Jadi kita nggak membuang-buang kain kayak gitu. Untuk pelatihannya sendiri kita ada biayanya ya. Kalau untuk pelatihan, kalau untuk siswa dan siswi itu 35.000 gitu untuk batik cap. Kalau untuk batik tulis bisa itu 75.000 per anak kalau untuk sekolah. Tapi untuk umum itu batik cap sendiri kita kenakan 50.000, dan untuk batik tulisnya 100.000 kalau untuk umum. Terus kalau untuk minimal orangnya atau maksimal orangnya itu kita tidak ada. Jadi mau misalnya Mbak sendiri ke sini gitu bisa, boleh untuk belajar membatik kayak gitu. Terus kalau untuk maksimalnya, mungkin kalau maksimalnya kita 200-300 orang gitu kan, karena kapasitas dari tempat juga gitu. Untuk harapannya sendiri ya, aku sebagai putri dari Bapak Uka Kurniawan, aku sih berharapnya batik Banten ini terus melesat gitu ya, karena pertama kali ada batik di Provinsi Banten ini kan kami gitu ya, dan itu pun papa buat ini bener-bener dari nol, dari bener-bener beliau tuh meneliti kayak gitu kan. Jadi nggak sembarangan untuk mau buat batik gitu,
Nggak sama sekali, karena buat batik Banten Mukaras ini beneran dari penelitian, dari apa namanya, penggalian gitu kan bersama arkeolog selama 2 tahun itu gitu kan. Jadi aku sih berharapnya jangan sampai ini punah gitu, jangan sampai ini hilang gitu, karena ini budaya kita juga gitu kan. Batik ini kan budaya yang bukan budaya Banten doang ya, tapi budaya Indonesia gitu kan, yang jangan sampai hilang kayak gitu, dan selalu kita lestarikan seperti itu. Dan aku sih berharapnya untuk batik Banten Mukaras ini bakal ketahui oleh masyarakat lebih luas lagi gitu, bukan hanya dari Bantennya saja, tapi dari luar Banten juga, dari nasional sampai internasional gitu. Dan alhamdulillah sih kita sampai sekarang udah mulai diketahui oleh masyarakat luar juga ya, dari masyarakat di luar provinsi Banten dan dari internasional juga kayak gitu. Tapi inginnya suatu saat lagi nanti membuka cabang yang lebih banyak lagi kayak gitu kan, memperbesar batik Banten Mukaras lagi gitu, dan sampai cucu cicit kita tahu gitu kalau Banten ini punya batik.